Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Moharani, BP 19 1055 2002, jurusan Manajemen Genap, Fakultas Ekonomi, Kampus 2, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi statistik multivariat, yaitu korelasi. Yang pertama yaitu pengertian korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lainnya. Jika dengan arah yang sama disebut korelasi positif, dan jika arahnya berlawanan disebut korelasi negatif. Selanjutnya yaitu macam-macam korelasi. Ada 3. Yang pertama, korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Dan yang kedua yaitu korelasi parsial. Adalah suatu metode pengukuran keberatan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi melibatkan dua variabel. Yang ketiga yaitu korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Selanjutnya yaitu manfaat korelasi. Yang pertama dapat mengukur beberapa hubungan variabel. Yang kedua dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel. Yang ketiga dapat menemukan kualitas dengan layanan. Yang keempat dapat melakukan tingkatan inflasi pada variabel yang tertentu. Baiklah, selanjutnya bentuk hubungan korelasi. Yang pertama, korelasi linear positif. Perubahan nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga ikut naik. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y pun ikut turun. Jika nilai koefisien korelasi mendekati 1, berarti pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi linear positif yang kuat. Yang kedua, korelasi linear negatif. Perubahan nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur tetapi dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka nilai variabel Y akan turun. Jika nilai variabel X yang turun, maka nilai Y akan naik. Apabila korelasi menunjukkan ke arah -1, berarti korelasi tersebut bersifat negatif. Yang ketiga yaitu tidak berkorelasi. Kenaikan nilai variabel yang satunya terkadang diikuti dengan penurunan variabel yang lainnya atau terkadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, searah dan terkadang berlawanan. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi yang lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi. Selanjutnya yaitu rumus korelasi, yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali Y kuadrat dalam kurung, di mana RXY merupakan korelasi antara variabel X dan Y, dan X yaitu XI dikurang X bar dan Y sama dengan YI dikurang Y bar. Keterangannya yaitu N yaitu pasangan data X dan Y, sigma X yaitu jumlah dari bentuk variabel X, sigma Y yaitu jumlah dari bentuk variabel Y, sigma X kuadrat yaitu kuadrat dengan jumlah X, dan sigma Y kuadrat yaitu kuadrat dengan jumlah Y, dan sigma XY yaitu hasil dari perkalian variabel X dengan variabel Y.
Selanjutnya yaitu tabel tentang pedoman umum dalam menentukan kriteria korelasi. Yang pertama, 0,00 sampai 0,09 yaitu hubungan korelasinya diabaikan. 0,10 sampai 0,29 yaitu hubungan korelasinya rendah. 0,30 sampai 0,49 yaitu hubungan korelasinya moderat. 0,50 sampai 0,70 yaitu hubungan korelasi sedang, dan di atas 0,70 sampai 1 yaitu hubungan korelasinya sangat kuat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Di sini ada tinggi pohon yaitu variabel Y, diameter batang yaitu variabel X, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Jadi di sini ada data-datanya yaitu di variabel Y dan variabel X. Setelah kita mengisi semua data, ada 7 data. Lalu di X kuadrat ini kita, atau diameter batangnya, kita kalikan aja 8 kali 8 sama dengan 64 dan seterusnya sampai ke bawah. Begitu juga dengan Y kuadrat, kita kalikan 30 kali 30 sama dengan 900. Dan di kolom XY yaitu kita mengkalikan variabel X dengan variabel Y dan dapatlah hasilnya. Jumlah keseluruhan variabel Y yaitu 259, jumlah keseluruhan variabel X yaitu 65, jumlah keseluruhan X kuadrat yaitu 643, jumlah keseluruhan Y kuadrat yaitu 10.325, jumlah keseluruhan XY yaitu 2.574. Baiklah, sekarang kita masuk ke perhitungannya, yaitu dengan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar sigma X kuadrat N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, lalu dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, yaitu 7 dikali 2574 dikurang 65 dikali 259 per akar 7 dikali 643 dikurang 65 kuadrat, lalu dikali dengan 7 dikali 10.325 dikurang 259 dikuadratkan. Jadi R yaitu 18.018 dikurang 16.835 per akar 276 dikali 5.194. Jadi R yaitu 1183 dibagi 1197,3 dan dapatnya 0,98805. Jadi hasil korelasinya yaitu mendekati angka 1, berarti lebih dari 70 dan korelasinya bersifat sangat kuat. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.